kalian. Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan, ya. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Oke, jadi pada dasarnya semua manusia itu sama, gitu ya. Akan tetapi pada faktanya atau pada kenyataannya tidak jarang dari kita sering melakukan kesalahan sehingga kita bisa membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama. Nah, itu tidak boleh ya. Mulai dari sekarang kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dengan tidak membeda-bedakan perlakuan kita terhadap sesama manusia. Karena pada dasarnya juga Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dan beragam. Artinya Tuhan menciptakan manusia itu mulai dari bentuk fisiknya itu tidak sama semuanya, itu ya, beragam ataupun berbeda. Nah, keberagaman ataupun berbeda itu harus patut kita syukuri. Karena kenapa kita harus syukuri? Karena itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Toleransi sejati didasarkan yaitu pada sikap hormat atau menghormati terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi ataupun pandangannya. Yang pertama adalah perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia pun mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama apa saja? Yang pertama adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, pernyataan tersebut itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 ya. Nah, jadi untuk setiap penduduk yang ada di negara Indonesia itu negara menjamin kemerdekaannya untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak boleh seseorang untuk memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama yang kita anut, ya, seperti itu. Bentuk perilaku kehidupan dalam beragama atau keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua adalah menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga adalah tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang terakhir adalah toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lainnya. Kalau kita lihat pada poin yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Misalkan kalau di ajaran agama Islam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu ya, terus berbuat yang kebaikan dan harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau setiap agamanya ya. Terus juga menghormati agama yang diyakini orang lain. Nah, ini artinya kita harus toleran atau menghargai atau menghormati agama teman kita yang berbeda agama itu ya. Misalkan ketika beribadah kita harus menghargai ibadah teman kita ataupun orang lain. Terus juga tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Nah, maksud tidak memaksakan itu misalkan mengajak teman kita dipaksa untuk masuk kepada agama yang kita anut. Nah, itu tidak boleh.
Terus juga kita harus toleransi atau menghargai terhadap setiap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain atau yang dianut oleh teman kita ketika berbeda agama ataupun saudara kita yang berbeda agama. Yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Nah, marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau kita lihat poin yang ketiga, maksud dari semangat persaudaraan, meskipun bukan saudara kandung, tapi masih dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya, karena keberagaman suku dan ras, kita harus menganggap mereka itu sebagai saudara kita sendiri. Karena dengan kita bersaudara gitu ya, insya Allah kita akan bisa menerapkan perilaku-perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia ini gitu ya. Jadi tidak saling mengunggulkan di antara suku dan ras yang ada di Indonesia ini. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik daripada orang lain. Nah, maksud dari poin yang pertama di sini adalah perbedaan diri kita dengan diri orang lain itu bukan berarti kita lebih baik daripada orang lain, pun sebaliknya gitu ya. Orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Baik buruk penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Jadi, maksud dari poin 2 ini, ketika kita menilai kepada orang lain gitu ya, itu yang paling penting adalah penilaian diri kita terlebih dahulu kepada orang lain. Jangan dilihat atau berdasarkan warna kulitnya, rupa wajahnya, cantik atau gantengnya, dan bentuk tubuhnya gitu ya, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Jadi kita tidak membeda-bedakan terhadap mereka gitu ya, terhadap yang kulitnya misalkan beda dengan kita. Terus juga rupa wajahnya dan bentuk tubuhnya gitu ya, melainkan dengan berperilaku kita ya, berperilaku dengan baik dan benar. Nah, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Yang ketiga adalah perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri? Nah, salah satunya untuk mempertahankan atau untuk menjaganya yaitu dengan menggali atau mempelajari setiap kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Lalu kita mempromosikan itu ya, bisa mempromosikannya itu bisa menampilkan setiap kebudayaan kita, baik itu di acara kesenian dan yang lain-lain. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Tuh, jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Terus juga selain mengetahui, lalu kita harus mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Terus juga merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan yang terakhir adalah menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, jadi itulah perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa bagi seorang pelajar. Dan ini menurut saya bukan hanya seorang pelajar saja, melainkan ini untuk umum gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya untuk pelajar ini poin-poin ini kita laksanakan gitu ya, atau kita pelajari bersama. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.